Ya, kalau kita pantau sejumlah CCTV ibu kota untuk melihat dampak aksi mahasiswa terhadap lalu lintas, pemirsa, ini dia kami tampilkannya. Ada 4 titik. Pertama di kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Kemudian di depan gedung DPR MPR Jakarta. Selanjutnya Selipi Palmerah Jakarta Barat. Kemudian JPO Polda Jakarta Selatan. Ya, pemirsa, ini adalah beberapa titik ruas jalan terpantau CCTV ya. Kalau kita lihat memang arus lalu lintas lancar, tidak ada kepadatan yang berarti. Semoga saja selancar aksi demo hari ini, selancar solusi yang ditawarkan pemerintah kepada pengunjuk rasa. Dan juga lancar-lancar untuk semua Anda yang menyaksikan ini yang sedang ada usaha atau bekerja ya, lancar-lancar ekonomi kita ke depan. Indonesia juga makin lancar ya, seperti pantauan di CCTV Anda lihat di 4 titik ini pemirsa kami sampaikan di kawasan Simpang Semanggi Jakarta Selatan. Arus lalu lintas sejauh ini lancar. Kemudian di depan gedung DPR MPR Jakarta Pusat, Selipi Palmerah Jakarta Barat, dan JPO Polda Jakarta Selatan lalu lintas dalam situasi yang lancar. Ya, kalau kita lihat tadi sebenarnya ada kepadatan di pusatnya di Bundaran HI ya. Dari Sudirman ke Bundaran HI. Sepertinya memang ada long march di sana yang terpusatnya di Bundaran HI begitu. Baik, kami akan terus pantau situasi terkini di beberapa titik serta juga bagaimana perkembangan dari aksi unjuk. Sebelumnya Kejagung juga sudah menetapkan tersangka lainnya dari pihak swasta, Asep Yusuf Sumantri atau AYS dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program MBG. Asep merupakan pihak swasta yang mengatur letak dapur MBG dan mitra SPPG. Kejaksaan Agung menetapkan tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis. Tersangka baru tersebut Asep Yusuf Sumantri atau AYS selaku pihak swasta. Asep merupakan pihak swasta yang diduga diminta Sony selaku wakil kepala Badan Gizi Nasional mencari mitra dalam rangka pelaksanaan MBG. Sony diduga memberi akses kepada Asep untuk melakukan intervensi kepada tim verifikator mitra MBG. Sehingga Sony mengetahui titik dapur yang kosong dan membatalkan status calon SPPG yang semula telah disetujui di portal mitra MBG. Asep diduga memberikan sejumlah uang kepada Sony. Bahwa setelah melakukan pengaturan titik SPPG tersebut, saudara AYS secara melawan hukum memberikan sejumlah uang ya kepada tersangka SS. Bahwa tersangka melanggar pasal 12 huruf A, huruf B, Undang-Undang Tipikor dan pasal 605 ayat 2, pasal 606 tentang KUHP. Dan terhadap tersangka saat ini dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Sebelumnya, Kejagung telah menetapkan 3 orang sebagai tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola MBG. Di antaranya adalah mantan Kepala BGN Dadan Hindayana, mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya, dan mantan Wakil Kepala BGN Lodwig Pusung. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan bahwa kebijakan perubahan harga bahan bakar minyak atau BBM jenis Pertamax tidak akan mengganggu perekonomian nasional. Pemerintah menjamin stabilitas sektor logistik dan transportasi publik tetap terjaga pasca penyesuaian harga tersebut. Menteri Ekonomi Purbaya Yudi Sadewa menegaskan dampak ekonomi dari penyesuaian harga BBM jenis Pertamax dikategorikan sangat terbatas. Faktor utama yang meminimalkan dampak kebijakan tersebut adalah karakteristik pengguna Pertamax yang bukan berasal dari sektor angkutan umum massal maupun armada pengangkut logistik barang. Purbaya juga menjelaskan bahwa kendaraan operasional harian seperti armada angkutan umum serta truk logistik barang tidak mengonsumsi Pertamax sebagai bahan bakar utama, sehingga diproyeksikan tidak akan mengalami guncangan harga yang berarti. Tangga yang sekarang
Pak, di sosmed rame soal ajakan pada pindah ke Pertalite, Pak, untuk potensi beban anggaran tambahan subsidi itu gimana sih, Pak? Hitungan Kemenq, Pak? Udah ada berapa, Pak? Kira-kira, Pak? Kita nggak hitung, tapi begini, pasti ada berapa persen yang pindah, cuman kan harusnya nggak semuanya pindah. Kenapa? Karena kan yang beli Pertamax tahu mobilnya cocok untuk Pertamax. Untuk yang motor kan tidak ada seperti itu ya, Pak? Berapa persen, Pak, yang bakal pindah? Karena beberapa orang juga pada udah mau ngelihat My Pertamina nih, mau Kita pindah. belum hitung, mungkin ditanya Pak Bahlil yang mengerti. Sebelumnya, kenaikan harga Pertamax membuat sejumlah pengendara beralih ke Pertalite yang harganya Rp10.000. Hal ini pun berdampak pada antrean kendaraan di sejumlah SPBU di berbagai daerah. Harga Pertamax naik dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 terjadi pada Rabu 10 Juni 2026. Kenaikan mencapai Rp4.000. Sementara untuk Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex tidak mengalami kenaikan harga. Tim Liputan iNews melaporkan. Kementerian ESDM menjamin stok batu bara untuk pembangkit listrik di tanah air masih aman. Kementerian ESDM memastikan stok batu bara hingga saat ini masih dalam kondisi aman untuk ketersediaan listrik di tanah air. ESDM juga membantah adanya potensi krisis pasokan batu bara seperti yang pernah terjadi pada 2022 di mana harga batu bara di pasar global lebih menggiurkan ketimbang dalam negeri sehingga pengusaha lebih memilih ekspor daripada memenuhi kebutuhan dalam negeri. Menurut saya dengan sektor-sektornya juga gitu. Saya yakin mereka yang lebih memiliki informasi untuk mengenai hal itu. Ada kekhawatiran kayak Januari 2022 kok yang KWP-nya cuma 5 hari batu bara. Enggak, insya Allah sih enggak. Insya Allah sih enggak. Dipastikan ininya. Kan Pak Menteri kemarin kan sudah menyampaikan pernyataan kan. Ya, gitu. Udah hasilnya semalam dengan PLN berarti bakal gitu. Ada tindak lanjut dari PLN gitu. Hari ini katanya ada rapat lagi Pak Dirjen Gatrik dengan PLN. Di PLN atau nggak tahu saya rapatnya di mana. Sebelumnya sejumlah wilayah di Bogor, Depok, dan Bekasi dilanda mati listrik selama 2 hari, di mana pemadaman tanpa pemberitahuan mengganggu aktivitas warga. Mati listrik melanda sejumlah wilayah di Depok, Bogor, dan Bekasi secara beruntun pada Selasa dan Rabu kemarin. Di Depok, pemadaman listrik berlangsung 2 hari berturut-turut selama 2 jam. Pemadaman listrik tanpa pemberitahuan mengganggu berbagai aktivitas masyarakat. Para siswa yang tengah menghadapi ujian harus belajar dengan penerangan lilin seadanya karena rumah mereka gelap gulita. Pemadaman listrik juga membuat para ibu kesulitan menyiapkan kebutuhan keluarga akibat peralatan elektronik yang tidak dapat digunakan. Lumayan ya, banyak aktivitas yang tertunda jadinya. Kayak tadinya mau jemput anak kan antar jemput biasanya pakai sepeda listrik. Ini sepeda listrik tadi malam mau dicas mati lampu, pagi ini mau dicas mati lampu juga, jadi ya terlambat jadinya jemputnya. Ada pemberitahuan nggak sih dari PLN? Enggak sih, enggak ada pemberitahuan sama sekali sih. Tidak hanya di Depok, pemadaman listrik juga terjadi di sejumlah wilayah di Bogor dan Bekasi dengan durasi rata-rata 2 jam dan di waktu siang maupun malam hari. PLN menyatakan pemadaman listrik yang terjadi di Depok, Bogor, dan Bekasi merupakan upaya penguatan sistem kelistrikan agar tidak terjadi blackout atau pemadaman total. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky iNews melaporkan. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Kejaksaan Agung RI mengungkap 1 nama lagi dari pihak swasta yang menjadi tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi MBG. Tersangka baru kasus korupsi MBG dalam konferensi pers digelar di Kompleks Kejagung. Ini dia pemirsa, Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung Syarif Sulaiman menetapkan 1 tersangka baru. Inisialnya AM, merupakan komisaris dan pengendali PT YAT. AM diduga merupakan pihak swasta yang bekerja sama dengan BGN dalam pengadaan barang yakni motor listrik. AM diduga melakukan penggelembungan dana atau markup untuk setiap sepeda motor listrik. Syarif juga menyampaikan masih ada beberapa pengadaan barang lain yang tengah diselidiki oleh Kejagung. Dengan kasus posisi sebagai berikut. Bahwa pada awal tahun 2025, Saudara AM selaku komisaris dan pengendali PT YAT yang bergerak di bidang pengadaan barang dan logistik melakukan pertemuan dengan Saudara LP yang menjabat selaku wakil kepala BGN
dengan tujuan melakukan presentasi profil perusahaan dalam rangka mengerjakan proyek-proyek pengadaan barang di BGN. Selanjutnya setelah pertemuan tersebut, Saudara M mendapatkan informasi mengenai pengadaan sepeda motor listrik di BGN. Bahwa kemudian Saudara AM secara melawan hukum sejak bulan Februari 2025 melakukan komunikasi aktif dengan PPK untuk menindaklanjuti rencana pengadaan tersebut. Padahal PT YAT belum memiliki dealer atau bengkel aktif serta tidak memenuhi persyaratan dan proses pengadaan pada saat itu juga belum dimulai. Bahwa oleh karena PT YAT tidak memenuhi syarat selaku vendor dalam pengadaan sepeda motor listrik, untuk memudahkan dalam memenangkan kegiatan pengadaan sepeda motor listrik tersebut, Saudara M bekerjasama dengan Saudara AA dengan melakukan akuisisi PT ASE dan melakukan komunikasi aktif dengan para pihak pelaku pengadaan. Bahwa Saudara M secara melawan hukum melakukan penggelembungan harga atau markup untuk setiap unit sepeda motor listrik dengan tujuan mendekati paku yang tersedia dalam pengadaan tersebut.